Perundingan lagi berlangsung karena ketika itu lagi berlangsung. Totalnya main tembak gitu lah. Artinya apa sih, yang nembak kan pengecut itu. Israel sama Amerika kan pengecut. Jadi kalau dia mempunyai apa ya, pedoman bahwa kita harus selalu waspada. Kalau diserang kita melawan, lah kan berarti harus siap. Nah, persiapan itu sekarang diduga membuat senjata nuklir. Memperkaya uranium ini kan ada levelnya. Kalau untuk reaktor 3%, bisa untuk berikutnya pertanian 5%. Sampai ambang yang namanya threshold itu 20% pengayaan uranium masih aman. Di atas 20% sampai 90% itu rawan. Kalau udah punya pengayaan uranium 90%, itu senjata nuklir siap. Iran punya kemampuan untuk merakit itu dalam waktu kira-kira, menurut saya udah kurang sebulan sekarang. Mungkin 3 minggu, 2 minggu. Artinya kalau perang ini lama-lama dan makin brutal, ya nuklirnya pasti siap. Makanya kelihatannya diem-diem aja sejauh ini. Padahal pernyataan berkali-kali kami akan bantu Iran. Nah, bantu Irannya dalam bentuk apa? Ya senjata udah mulai dikirim dari kapan-kapan. Rudal dari kapan-kapan. Pesawat dari kapan-kapan. Lihat kenyataan. Siapa yang satu-satunya sekarang berdiri tegak membela Palestina, dalam hal ini Gaza? Hamas. Cuman Iran. Siapa Hamas? Sunni. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bikin Terang. Sama saya Diandra Mukni dan saya Gaib Marutu Sigit. Hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas isu terkini perang Iran versus Amerika, Israel dan teman-temannya. Teman-temannya jangan bilang, bukan cuma Amerika dan Iran katanya. Amerika dan Israel, tapi Amerika, Israel dan teman-temannya katanya. Jadi Iran sendirian ya? Sepertinya sendirian. Tamu kita siapa? Hari ini sudah ada ex-dubes Republik Indonesia untuk Iran, Bapak Dian Wirengjurith. Selamat malam, pagi, siang, dan sore. Selamat hari ini. Selamat hari ini. Bagaimana Bapak kabarnya? Sorry? Gimana kabarnya Bapak? Oh, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Pak Dian, gimana sebagai ex-dubes Iran di sana dengan melihat situasi yang ada sekarang? Pemimpin Iran tiba-tiba gugur dan ternyata itu menimbulkan reaksi yang luar biasa, tapi Trump tetap ngotot seminggu selesai perang ini. Terima kasih. Siapapun yang mengalami kekagetan, surprise, pasti shock. Artinya apa? Ya saya yang pernah di sana juga shock. Karena selama saya di sana minimal aman-aman. Sampai sebelum Juni juga saya masih keluyuran ke sana soalnya. Oh iya Pak? Seminggu sebelum tanggal 13 Juni ketika Israel menyerang, saya tanggal 7 baru pulang dari sana, sebulan. Oh, yang perang 12 hari tahun lalu ya Pak? Saya pulang sebulan di sana keluyuran. Keluyuran itu ngapain Pak? Ya main-main. Oh iya, main-main jalan-jalan ya? Teman-teman banyak. Terus? Teman-teman saya di sana banyak dan saya tidak melihat adanya hal-hal yang mencekam gitu. Semua hidup normal kok. Dan sekarang Iran sudah berubah kalau menurut saya. Walaupun sebelumnya saya datang tanggal 2012 itu, saya bayangannya mungkin seperti negara Arab lah gitu ya. Ternyata tidak, sudah terbuka. Maaf, supir perempuan udah ada, supir taksi udah ada, supir bis perempuan udah ada. Perempuan jalan-jalan di taman, jogging segala macam aman. Tolong dicatat ini, aman. Tidak ada gembel, keluyuran, suasana yang mencekam, politik yang menekan itu nggak ada. Saya Pak? tukang keluyuran, saya tukang ngopi. Ngopi sampai malam sama mereka. Dan hijab, itu kan bukan hijab yang bagaimana, kan selendang. Iya. Selendang dan ya selendang sampai sini, rambutnya kemana-mana juga nggak masalah. Cuma disampirin aja ya biasa. Terus apa yang saya nggak ada siapapun di Teheran, warga Iran pun tidak akan punya rasa apa-apa, happy aja, kerja biasa segala macam. Terus kalau itu selama ini seperti itu, tahu-taunya diserang yang bulan Juni dulu ya, ya kan shock karena waktu itu saja mereka tidak menyangka orang perundingan lagi berlangsung karena ketika itu lagi berlangsung. Totalnya main tembak gitu lah. Artinya apa sih, yang nembak kan pengecut itu. Israel sama Amerika kan pengecut. Oke. Tapi belajar dari itu,
Orang menduga pasti sekarang ke sana serem gitu ya, artinya karena habis perang 12 hari. Enggak juga tuh, saya tetap komunikasi sama teman-teman di sana aman-aman aja gitu loh. Baru sampai Desember itu ketika mulai demo ya, itu yang loh ini ada apa kira-kira gitu kan, karena teman-teman saya nggak percaya silakan, tapi saya punya teman udah ya segala urusan deh, mau ngapain aja saya tahu di sana. Jadi mereka bilang, loh demo itu ada, tapi bukan barang baru. Karena saya di sana pun demo ada. Mulai dari kita lah yang kecil-kecilan tuh. Kayak di Indonesia juga Pak ya, demo kan selalu ada ya? Ada, dan minta izin resmi gitu loh ya. Jangan salah. Sampai demo yang waktu itu ya bangsa 500-an aja ya biasa lah. Nah kemarin kan ribuan tuh. Karena sudah ada motif tertentu. Mungkin izinnya tidak banyak, tapi biasa penumpangnya ini yang sudah siap. Penumpang gelapnya. Ya gelap terang terserah lah, kan itu terang gitu. Terang-terangan kok mereka. Pak, sebenarnya ekonomi Iran tuh stabil atau memburuk atau gimana sih? Ya stabil lah. Sekarang bagaimana tidak stabil? Saya tidak bicara detail tentang inflasi ya. Tapi ketika saya datang di sana itu $1 11.000. Dan dengan 11.000 itu tidak ada masalah. Kita juga kan 16 ada masalah nggak? Ada ya. Di sana 11.000. Tapi dengan 11.000 itu apa yang mereka nikmati? Jangan bayangkan di sana itu karena sanksi. Kan di embargo mereka sejak lama. Embargo hampir semua bidang strategis, mulai dari penerbangan, transportasi, otomotif, apalagi militer gitu kan. Dipikirnya kan sana susah. Saya kemana-mana semua aman. Kenapa? Kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan terpenuhi kok. Sebut sandang, mana ada. Mereka compang-camping kayak kita masih ada yang di Papua, di suku Kubu lah segala macam. Di sini aja banyak yang compang-camping. Makanan, main-main ke sana, makannya top. Sandang, pangan, papan, rumah. Mana ada perumahan model yang Tanah Abang atau apa segala macam. Pendidikan juga bagus katanya Pak? Iya pendidikan tapi buktinya teknologi mereka maju kok. Nah, sandang papannya mana ada rumah kumuh kayak kita di kolong jembatan tol ada rumah segala macam, nggak ada. Semua rumah di kampung-kampung paling ujung di gunung. Saya tukang keluyuran deh. Yang bulan Juni kemarin saya camping ke Damavand, Gunung Damavand. Nah kampung terakhir itu ya udah semua seperti itu di Iran. Air, listrik, gas itu nasional, jaringan nasional. Nggak ada gas 3 kiloan. Walaupun sanksi. Karena mereka kaya minyak dan gas, dan itu untuk rakyat. Orang-orang tua mana ada keleleran jual-jual macam-macam itu. Di sana semua orang tua yang memang sudah ya bebas, artinya yang sakit gula ada yang paling, karena teman saya udah meninggal gitu. Teman saya itu sakit gula. Terus gimana, kamu harus ke dokter? Enggak, saya udah punya kartu. Dengan kartu ini tiap bulan obatnya habis. Tinggal ke, kalau kita bilang apotek ya, kalau di sana di kampung ya bukan apotek lah, rumah apa resmi pemerintah. Ambil obat. Selesai. Wow, berarti kartu Indonesia Sehat itu. Iya, kartu Iran Sehat berarti. Itu Iran Sehat, KIS juga namanya. Iran Sehat mas. Kalau kita udah sehat. Tapi Pak, kan yang diisukan itu kenapa diserang karena ada nuklir ya? Iya. Iran seenak-enaknya mainin nuklir sehingga itu menjustifikasi Trump dan Israel untuk menyerang duluan. Nah, katanya menyerang duluan, padahal fakta kita tahu ya. Tolong nggak usah percaya sama yang ngomong katanya diserang duluan. Jadi memang dari sejarahnya Iran nggak pernah nyerang duluan ya Pak? Pernah nggak ada cerita Iran menyerang? Tetangganya. Yang namanya, kita mundur sedikit, yang namanya ancaman perang itu, yang namanya ancaman eksistensial itu seharusnya Iran yang merasakan yang koar-koar itu, bukan Israel. Karena apa? Bangun tidur, ini sekelilingnya ini orang Arab semua nih, dia Persia. Bangun tidur, dia Syiah, kelilingnya Sunni. Loh, itu apa sih artinya? Potensi konflik bisa terjadi setiap saat. Dan dia bisa dikeroyok. Iya nggak? Loh, yang harus merasa terancam kan dia. Jadi kalau dia mempunyai apa ya, pedoman
bahwa kita harus selalu waspada. Kalau diserang kita melawan, lah kan berarti harus siap. Nah persiapan itu sekarang diduga membuat senjata nuklir. Ya nggak? Nah membuat senjata nuklir emang kayak bakso atom. Gila aja. Kan susah. Teknologi harus tinggi. Lah kita punya reaktor kan tetap untuk penelitian, untuk apa. Lah dia untuk reaktor punya. Dan itu tidak dilarang di bawah perjanjian NPT, Non-Proliferation Treaty. Semua negara anggota boleh punya mengembangkan teknologi. Loh, teknologi nuklir itu kan apa namanya intinya kan uranium yang diperkaya. Nah, memperkaya uranium ini kan ada levelnya. Kalau untuk reaktor 3%, bisa untuk berikutnya pertanian 5%, sampai ambang yang namanya threshold itu 20% pengayaan uranium masih aman. Di atas 20% sampai 90 itu rawan. Kalau udah punya pengayaan uranium 90 itu senjata nuklir siap. Tapi apa ya cuman uranium begitu terus dilemparin kan enggak, gila aja. Kalau yang punya Iran kirain taruh di tabung terus dilempar. Ya emang kirain begitu. Nah, dia kan tabung. Itu kan tabungnya misail, apa namanya rudal, apa namanya misil roket kalau kita bilang. Nah elemen kedua harus ada roketnya, harus siap dengan warheadnya, kepala nuklirnya tuh. Dan yang ketiga harus diingat, yang namanya senjata nuklir kalau nggak dicoba punya senjata nuklir, nggak ada yang tahu. Korea Utara udah nyoba, makanya dia ditakutin sekarang sama Amerika. Nggak keluar-keluar lagi kan tentang Korea. Malah si Trump itu malah ketemu tuh 3 kali, ya nggak? Karena nuklirnya udah lewatin Jepang tuh, dijatuhin di Jepang gampang banget. Nah Iran sampai sekarang belum pernah uji coba nuklir. Artinya apa sih? Ya memang nggak ada senjata nuklir. Nuklir itu nyalainnya pakai korek nggak ya? Enggak. Sekarang ada yang cetak. Yang penting nggak pakai gas 3 kilogram ya. Kalau di Indonesia kan masih korek gini Pak. Itu jansui dong. Ya, yang saya mau bilang lagi, nggak punya nuklir, tapi pengayaan uraniumnya di sini, buat itunya roketnya di situ, buat kepala nuklirnya kepala di sini, buat bahan bakarnya di sana sini dipencar. Kalau ada situasi seperti ini, dan saya yakin Iran tidak punya senjata nuklir, tapi pengayaan uraniumnya udah sampai dekat-dekat 90 ini. Jadi kalau dibeli 90, dia makin dahsyat perangnya, makin brutal, makin ngawur, makin nggak pakai otak tuh Trump sama si Netanyahu. Ya ini kan tinggal dirakit, ya nggak? Sekarang punya ban, punya pintu, punya bagasi, punya apa, punya mobil, kan enggak? Tapi begitu jadiin satu baru jadi mobil. Nah, Iran punya kemampuan untuk merakit itu dalam waktu kira-kira, menurut saya udah kurang sebulan sekarang, mungkin 3 minggu, 2 minggu. Artinya kalau perang ini lama-lama dan makin brutal, ya nuklirnya pasti siap. Kan yang dikhawatirkan sama Amerika ya dan tetangganya ini karena Iran itu berhubungan dagang, berhubungan dekat dengan Cina dan Rusia. Itu menurut kata tetangganya. Kata tetangganya. Iya. Lah tetangganya juga pada semua berhubungan dengan Cina. Tenang-tenang aja. Mana ada negara di situ yang nggak berhubungan dengan Cina? Rusia terbatas. Cina itu sudah punya pangkalan di ujung Teluk Laut Merah. Itu yang kalau di Teluk Persia itu ujungnya itu Selat Hormuz. Nah ini Selat Bab el Mandeb apalah gitu. Yang ada Yemen sama seberangnya Djibouti. Nah pangkalan pangkalan Cina udah punya di situ. Artinya kalau ada apa-apa nggak terlalu jauh nih ke sini. Makanya kemarin latihan kan di situ tuh di Laut Oman tuh kan. Ya kapal-kapalnya udah ada di sana. Djibouti. 3 negara adidaya itu yang namanya bersaing di segala lini. Diplomasi, sama-sama tuh mereka udah lebih dari 150 kedutaan tuh masing-masing. Apalagi kalau senjata udah mulai nyebar. Rusia yang belum sampai main-main di situ karena lagi repot sama Ukraina. Tapi begini, kembali ke Cina tadi ya. Semua Cina, makanya Cina itu katanya sampai sekarang masih kalem-kalem aja. Artinya apa? Katanya kalau perang beneran supply-nya itu sehari berapa juta ke sana malah terhambat, dia juga susah.
Katanya nih. Iya, katanya gitu ya. Nah, makanya kelihatannya diam-diam aja sejauh ini. Padahal pernyataan berkali-kali kami akan bantu Iran. Nah, bantu Irannya dalam bentuk apa? Ya senjata udah mulai dikirim dari kapan-kapan. Rudal dari kapan-kapan. Pesawat dari kapan-kapan. Kalau sekarang ada pernyataan kan, Trump aja kaget katanya kan, bahwa Iran ternyata bisa bertahan. Iya, dan wajahnya agak pucat ya kemarin ya. Kalau wajahnya emang rusak. Jadi kan kaget. Loh ini kan dia belum pakai senjata-senjata yang dari Cina, dari apa? Loh kalau perang lama saya yakin, ya semua dikeluarin tuh Pak. Iya. Rusia memang agak terbatas. Karena faktor macam-macam tuh, dia lagi sama Ukraina nggak selesai-selesai, dalam negerinya ekonominya juga lagi nggak bagus, oke lah. Tapi kan sudah mengirim tuh Sistem pertahanan udaranya yang itu ya, SM-400 Pak, ya? itu. Kalau di Israel tuh Patriot lah segala macam, Sling itu. Nah, udah dikirim. Ya namanya apa ya? Namanya pertahanan. Kalau ini kan hujan masuk ya bocor. Iya. Kalau di sana itu namanya udara. Yang ada adu banyak atau adu cyber. Ininya dimatiin di atas tuh. Iya. Nah, tapi kan tetap lolos gitu loh. Karena bertubi-tubi. Nah, Iran saja yang sendirian bisa ngirim ke Israel dan tetangga. Lah terang aja yang ini keroyokan ya lebih banyak yang masuk ke Iran lah. Untungnya Iran lebih gede negaranya. Nah, kalau kita ngelihat serangan ini kan kemarin juga menggugurkan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei gitu Pak. Bapak melihatnya suasana kebatinan warga Iran yang berkabung 40 hari ini seperti apa sih Pak? Kan juga ada yang mendukung, ada yang sangat bersedih berkabung gitu. Terus ada juga di sisi lain yang happy-happy. Yang itu, merayakan. Oke, yang merayakan dulu deh. Di mana-mana juga kalau ada namanya oposisi, ya kita nggak usah cerita deh. Kalau lawan yang dulu kampanye kita bela, terus lawannya mati, kan kita juga ya senang-senang juga, walaupun ekspresinya itu bisa terbuka atau terbatas, kan itu aja. Nah yang senang-senang ya ada, tidak heran. Makanya ada demo kemarin itu kan, itulah yang senang-senang tuh. Karena kemarin demonya kalah sama yang lebih mencintai rezim Iran, kan bubar sendiri, tewas banyak. Ya resiko. Nah sekarang mereka senang, silakan aja gitu loh. Tapi kenyataannya yang berduka jauh lebih banyak, gitu aja. Coba bedakan, demonstrasi nggak pernah dari atas tuh, drone. Kalau dari atas nggak puluhan ribu, nggak ratusan ribu tuh, ribuan mungkin. Nah, makanya begitu berhadapan diserang kocar-kacir kan kelihatan tuh dari kamera. Coba sekarang yang berkabung dari atas, padat, mau jalan aja susah tuh, ya nggak? Lu artinya apa kan? Yang mencintai Rahbar, pemimpin besar itu, ya jauh lebih banyak, apalagi ke desa-desa yang sudah menikmati kenyamanan hidup. Apa sih yang kita cari dari hidup? Kan kenyamanan. Lah mereka sudah terjamin kok di kampung. Roti setengahnya ini sepertiga nih, namanya sanggek. Sepertiga ini tebalnya segini. Itu makan pagi mereka. Segini itu buat berempat. Tergantung keluarganya, berlima masuk. Ya kalau sama Anda mungkin berdua aja gitu ya. Ini harganya berapa? 500 perak. Saya di sana 300 perak. Sekarang katanya 600. Jalan dengan inflasi segala macam. Artinya apa ya lagi gitu loh. Mereka makan ini sama keju. Mereka produsen keju. Nggak banyak yang tahu. Cream cheese itu di sana banyak. Tadi cerita apa tuh kebab. Wah, kebab populer di sana, kebabnya doner kebab Turki itu. Tapi mereka juga punya. Anda main-main ke sana ya. Makanan anak-anak muda selain yang senang begini. Kebab banyak, fried chicken banyak, burger banyak. Nah itu semua kan ada dagingnya segala macam. Tersedia. Terus apalagi kalau dibilang ekonominya bagaimana? Sanksi diberlakukan otomotif. Dulu otomotifnya zaman itu Perancis, Citroën, Peugeot. Masuk mobil itu? Ya punya pabriknya dulu. Tapi begitu sanksi, ini ngabur semua kan. Karena mereka yang ikut embargo. Kolaps, mobilnya mereka. Enggak, malah sekarang produsen, mana
punya namanya Saman lah, Heudro lah, modelnya jangan bandingin sama model desain-desain kontemporer sekarang ya, sederhana. Tapi efektif. Eksportir mobil terbesar Iran sebelum perang-perang ini. SMK ada Pak? SMK akan berdiri pabriknya. Di Iran, Pak. Ya, karena kita mau produksi, 6.000 aja udah udah pesan awal. Mau sold out itu. Oh itu dia. Nah, Pak Dian, berarti serangan Amerika ini sebenarnya tujuannya politik, mengganti rezim, menguasai minyak atau dagang atau apa sebenarnya? Tadi yang pertama, situasi. Situasi duka mereka itu sekarang gini. Pernah dengar nama Karbala? Ya. Tempat Hussein dibunuh. Anaknya Ali. Dibunuh. Itu setiap tahun jutaan. Itu kan di Irak. Tapi Irak wilayah Karbala sepanjang perbatasan sama Iran itu yang jaga Iran. Jutaan. Pernah ISIS masuk. Nggak ada. Artinya apa? Jutaan orang merasa kehilangan Hussein yang tahun berapa meninggalnya. Orang yang dihormati, disayangi, dicintai. Lah, ini yang meninggal seperti itu. Duka itu 40 hari. Yang 40 hari mereka akan pakaian hitam, kira-kira begitu. Bendera akan merah itu akan kibar. Oke, terus sekarang yang tadi tuh barusan nih. Ya. Apa tadi? Tujuannya. Ganti rejim aja atau memang ingin menguasai politik atau ekonomi? Iya. Dua-duanya. Karena tanpa pergantian rejim politik, ekonomi dia nggak akan jalan. Artinya ekonomi Amerika yang membayangkan keuntungan ekonomi dari keadaan kacau seperti ini, ya nggak akan tercapai. Makanya pergantian rezim. Karena dengan pergantian rezim, diharapkan rezim yang baru terbentuk akan mengikuti kemauan Amerika. Tolong perhatikan teman-teman, lihat kenyataan. Siapa yang satu-satunya sekarang berdiri tegak membela Palestina dalam hal ini Gaza? Hamas. Cuman Iran. Siapa Hamas? Sunni. Lihat kemana negara Arab? Kita di sini sumbangan Palestina, ngerti aja enggak masalahnya. Mau ngapain? Satu-satunya yang bisa tegak sekarang itu Iran. Yang lain udah tunduk, buktinya sekarang ngeroyok. Ya enggak? Ada pangkalan Amerika. Lah Iran sendirian, enggak ada yang bantu. Dibantu langsung sama Cina? Enggak langsung maksudnya. Hanya pengiriman. Supply. Rusia hanya supply. Kalau status seperti ini tumbang, berarti semua wilayah itu dikuasai Amerika. Lah berarti kan minyaknya ke dia. Iya. Full. Loh, kalau sekarang artinya apa? Dia mengendalikan harga minyak sedunia. Karena Venezuela udah jatuh. Situ dikuasai. Eropa punya sendiri lah dari Eropa itu, dari Laut Utara. Berarti tinggal Iran yang belum dikuasai. Tinggal Iran yang belum dikuasai. Itu politiknya. Tapi kalau dikuasai dua, cadangan minyak nomor 3 dan gas nomor 2 ada di situ. Apa artinya? Ya semua tinggal, lu mau beli, semua harus beli ke dia. Nah itu makanya pergantian rezim tetap menjadi utama. Makanya yang digadang-gadang si anaknya Reza itu kan. Si Pahlavi itu kan. Reza Pahlavi. Kemungkinannya dia untuk memimpin gimana Pak? Kalau anak sekarang bilang tuh jauh. Kan dia menyatakan, iya saya siap dalam masa transisi ini saya akan memimpin Iran gitu. Ya kalau orang yang digadang-gadang bagaimana kamu siap? Ya pasti bilang siap. Ya nggak siap aja jadi. Jadi wapres maksudnya. Gua nggak bilang itu loh ya. Gua nggak bilang itu loh. Situ yang bilang deh. Artinya apa? Untuk berperan di satu konflik yang sekarang sudah menjadi konflik militer, artinya perang. Konflik apa aja deh antar tetangga. Nih ribut berdua nih. Tapi gue lebih dekat dia gitu kan. Sohibnya sama dia. Adil nggak gue? Bisa bersikap adil? Nggak bisa. Indonesia adil nggak? Punya sikap adil nggak? Adil nggak tuh? Adil nggak ya? Tapi kan nah, kita juga... kita ngelihatnya gini. Kita sama Israel itu kan kayak alergi itu ya. Kayak virus tuh orang tuh. Padahal tim bolanya main ditolak. Ya, siapa tim bola? Rakyat. Tim senamnya ditolak. Lalu sekarang kita mau mendamaikan Iran sama Israel.
yang warganya ditolak. Kita nggak punya hubungan diplomatik. Boleh gue tambahin ilustrasi biar ada serem? Boleh. Silakan Pak. Pertanyaan, siapa yang mendamaikan Iran sama Arab Saudi? Cina. Apakah kita yang namanya negara muslim terbesar, jamaah umroh terbesar di dunia, moderat pula, ya nggak? Ini sohib Arab Saudi, minyak kerjasama. Iran pastinya dulu punya kerjasama tapi diblok. Terus kita, boleh terus terang ya? Iya. Saya kirim surat sebagai duta besar di sana ke Presiden, Menlu. Nggak ada jawaban. Tahu-tahunya kabar, Menlu yang mau berangkat. Surat saya itu minta Presiden datang. Kedua negara ini. Yang datang Menlu. Menlu datang ke Iran, ke Riyadh. Seminggu kemudian Xi Jinping datang. Presidennya gitu loh. Presiden negara adidaya. Datang. Kita ngirim Menlu. Penjajakan. Telat, Mas. Yang ada action, keputusan politik tingkat tinggi langsung cepat diambil sama Cina. Makanya dia yang menamaikan. Tapi apa tangan kosong? Tadi minyak kan udah jelas. Kalau datang Cina, oke, gue damaiin. Tapi gue dapat ini dong, minyaknya turunin harga. Kan dapat. Ke Saudi sama, lo mau terus begini? Tergantung sama Amerika, gue beli nih minyaknya. Dapat. Ya tapi jangan cuma beli minyak dong. Beli yang lain juga. Investasi dong di gue di sini, di negara gue. Masing-masing negara itu minyaknya dibeli, investor Cina datang. Mantap. Siapa yang nggak mau seperti itu? Mau. Kita, saya siap juga sih. Waduh. Daya ungkit kita apa? Leverage kita apa? Negara Islam udah nggak laku, berarti OKI nggak laku. Negara non-blok nggak laku, karena kita sudah memihak. Sekarang apalagi nih, udah jelas kita memihak Israel dan Amerika kok di BOP, ya nggak? Nah, terus mau apa lagi? Leverage lainnya apa? Kita negara, ini tolong dicatat. Kita kan di Undang-Undang Dasarnya diamanatkan turut serta menciptakan perdamaian dunia. Aduh, kalau saya dengar itu saya tadinya pengen ngomong gini tuh. Nenek-nenek juga tahu Undang-Undang Dasar seperti kita seperti itu. Emang cuman kita yang undang-undangnya bunyi gitu. Jerman sama Jepang yang kalah perang dunia, undang-undangannya sama, turut serta menciptakan perdamaian dunia. Diam-diam aja tuh, karena dia nggak melihat ada leverage apa untuk dapat apa di sana. Ya tenang-tenang aja, jauh lagi. Lah kita Ukraina didatengin aja dapat apa gitu kan? Oh jadi kalau mau mendamaikan tuh mesti ada sesuatu yang kita dapetin juga ya? Politik, tadi kan masalahnya politik. Politik itu kalau ingat kata-kata Harold Laswell, simple. Politik itu apa sih? Who gets what, when, and how. Kamu dapat apa, kapan, dan gimana. Ya udah sekarang, gue sebenarnya ya dalam hal ini yang sering dibilang si Trump itu kan dibilangnya kebijakannya transaksional. Ya semua urusan transaksional. Ya nggak? Kalau nggak ada transaksi. Cuman Trump lebih terang-terangan aja. Udah terang-terangan bohong pula gitu. Ya kan? Pak Dian, dengan Amerika bilang seminggu ya, perang ini akan selesai ya. Kita akan hancurkan Iran. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang, justru politik di Iran masyarakatnya makin kuat dan bersatu. Kemungkinan perang ini diprediksi akan sangat lama. Masing-masing. Tanyain Trump. Bukannya dia bilang sekejap akan selesai gitu. Nggak terbukti kan? Ya karena dia tidak tahu. Kemampuan Iran dipikir dalam kondisi seperti sekarang. Lemah, sanksi, lemah. Dengan pemimpinnya meninggal, mereka akan makin hancur gitu ya? Sama seperti ketika perang revolusi. Dengan revolusi kan angkatan senjatanya pecah. Sebagian ikut sah, sebagian itu. Dikira lemah. Biasa Amerika kompor-komporin Irak buat nyerangan. Kalah nggak? Irak yang kalah. Kalau nggak di ceasefire, ya udah diduduki itu sebagian ini. Tapi kan Iran mundur ke perbatasan internasional. Nah sekarang juga dianggap lemah. Apalagi yang boleh terus terang ya kurang ajar gitu loh.
Orang lagi menikmati bulan suci Ramadan, diserang gitu loh. Mereka si Yahudi Israel itu aja kan selalu bilang, oh hari Sabat kami libur, kami hormati untuk beribadah segala macam. Orang ibadah disikat. Apa artinya? Keroyokan pula. Itu kan pengecut, super pengecut, kira-kira gitu ya. Ya itu mereka. Nah kalau terus dibilang kenapa Iran bertahan, itulah bukti secanggih-canggihnya intelijen atau mata-mata atau orang-orang yang apa ya, sleeper orang bilang tuh apa namanya? Sniper. Bukan, sleeper. Sleeper. Sleeper itu orang yang kayaknya tidur, tapi begitu, lo bangkit, itulah yang demo kemarin tuh. Oh. Sebenarnya mereka udah perlu sana, tapi nggak bisa apa-apa. Tapi begitu ada ini nih, udah mulai ini. Momentum. Lu galakin di kampus lu kampanye ke kampus lo, itu sleeper. Data apa namanya satelit kayak segala udah ada. Kan nggak membuktikan ada senjata nuklir. Ya ternyata dengan ini saja kan bisa dilihat kemampuan Iran itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Artinya bisa membalas. Sekarang kan udah mulai pusing nih. B2-nya udah mulai dikerahin bertubi-tubi. Ya, kalau Amerika sama Iran ya nggak apple to apple ya. Kalau Israel sama Iran, nah boleh tuh. Nah ini keroyokan. Udah gitu teknologinya kiri kanan. Kita jangan salah ya. Nah ini penting nih buat kita. Kita ini kan dikelilingin pangkalan Amerika juga banyak ya. Oh iya Pak. Yang terdekat Diego Garcia. Untung Diego Garcia tuh si Inggris nggak mau bantu ikut nyerang. Tapi di Australia Darwin itu kan pangkalan Amerika. Di Guam di atas Papua itu apa namanya pangkalan Amerika. Belum dari yang dekat-dekat sana tuh. Sekarang Filipina udah mulai kembali lagi tuh mau dibuka Subic sama Clark Bay-nya tuh. Artinya apa? Kita negara kaya. Kalau ada apa-apa, ya itu kan tinggal gerakin. Termasuk antek-antek sekitar kita. Saya nggak tahu ya. Sekarang kan kita. Tapi artinya yang namanya sebuah negara. Makanya boleh saya agak ini, tapi penting. Boleh dong Pak. Bendera merah. Ini ya narasinya tolong kita samakan. Ya bendera merah itu apa maksudnya Pak? Bendera merah itu narasinya selalu pembalasan dendam. Ya, bukan tapi Pak. Pembalasan dendam konotasinya negatif loh. Kita berantem selesai tapi saya dendam gitu loh. Berarti lagi lemah kita sikat gitu. Itu dendam tuh. Loh ini arti pertama penghormatan terhadap yang meninggal karena orang yang meninggal adalah teladan. Orang yang layak dihormati. Orang yang sangat berjasa bagi negaranya. Penghargaan. Kedua, perlawanan. Beda kan sama pembalasan. Sama balas dendam. Perlawanan itu kita nggak pukul di soil ya kita lawan. Nggak akan kita diem. Aduh, gua nggak ada gitu. Ya ngelawan lah. Cacing itu kalau diinjak kan tetap aja goyang gitu loh. Nggak langsung mati. Nah yang ketiga yang memang duka cita. Kita kan kuning. Bendera kuning. Iya, bendera kuning. Bendera merah. Merah, tapi duka citanya duka cita yang super duka cita. Makanya lihat kan pakaian duka cita itu bukan hitam di Iran bukan hanya duka cita, pakaian ritual mereka cenderung hitam. Karena mereka itu kan dibangun Syiah itu dibangun dengan kesuraman, kedukaan meninggalnya Husain. Jadi hitam itu melekat tuh. Makanya di acara apapun banyak pakaian hitam. Tapi kalau seperti ini, hampir semua hitam. Nah, artinya apa? Kalau sudah begitu, mereka siap melawan pada waktunya. Nah Pak, yang saya penasaran adalah waktu pas hari Sabtu, itu kan Khomeini gugur bersama dengan anaknya, menantunya, cucunya, kemudian juga beberapa petinggi, termasuk juga Menteri Pertahanan, sama juga Komandan Garda Revolusi itu juga gugur. Nah yang megang kendali, ini kan banyak sekali, masif sekali serangan dari Iran ke beberapa pangkalan, kemudian juga ke Tel Aviv. Siapa yang megang kendali Pak? Kita bicara tentang sistem. Kalau sistem itu, kalau sudah jalan dengan benar, efisien, efektif, kayak mata rantai ya. Satu hilang, itu tetap jalan kalau lagi. Di kita, kelurahan dulu, ini ngomong dulu, mau bikin orangnya lagi makan.
Berhenti itu semua. Berhenti. Jujur nggak? Di kantor ngurus gaji. Pak, pensiunan gitu dulu nih belum ada sistem transfer. Masih nunggu tanda tangan gitu. Ini Bapak, ini formulirnya begini-begini, serahkan. Oh ya Pak, tapi atasan saya lagi cuti Pak. Berhenti semua itu. Nah di Iran nggak begitu, sistem udah jalan. Itulah yang namanya sistem velayat fakih tuh. Fikih hukum itu benar ditegakkan. Sistem itu jalan. Saya selalu menganalogikan sama Katolik. Uskup, paus sama rahbar, ayatullah. Di bawahnya kardinal, di bawahnya pastor, di bawahnya mullah. Kira-kira itu. Hierarki itu berlaku sama. Ketika ini di atas, yang di bawahnya ini udah level makanya sekarang ada pemerintahan sementara. Pemerintahan sementara itu arahannya dari level berikutnya. Itu tokoh-tokoh senior yang matang, yang menguasai hukum, politik, segala macam. Kan jalan terus kan. Ya nggak? Nah, artinya apa? Mau pimpinannya militer, kayak mau sipil, kayak mau ritual, kayak keagamaan jatuh. Di bawah itu sudah punya sistem bahwa hukum itu harus di atas gitu. Nggak tahu di kita di atas nggak ya? Nanya aja gitu. Gimana Mas Gaib? Hukum adalah panglima. Panglima. Yang udah. Ini masalah luar negeri. Ini masalah luar negeri nih. Kalau dalam negeri, nah Pak, banyak orang bertanya sebenarnya si Pahlavi namanya. Iya. Itu gimana sih Pak ceritanya? Maksudnya ada pemerintahan yang sekarang, kemudian ada Pahlavi yang di luar dulu monarki sana. Berarti apa monarki, ya? terus Dia mereka monarki. pengen tiba-tiba siap jadi presiden. Ya berarti ini harus diganti sistemnya. Yang namanya sistem velayat fakihnya Islam Iran. Syiah ini harus diganti. Makanya ingat nggak demonstrasi itu? Awalnya kan dibiarkan kan? Tapi mereka melakukan kesalahan fatal. Satu kesalahan fatal, membakar masjid. Kita di sini jangankan masjid, orang agama lain kebaktiannya jadi uber-uber. Lah ini masjid mereka, tempat suci mereka dibakar. Wah ya diuber-uber tuh orang-orang. Berarti si Pahlavi ini bukan Syiah berarti? Lihat nggak dia foto-foto dia beredar pakai kupluk itu? Pakai kupluknya Yahudi. Kelompok Yahudi. Dan di teman dekat sama bapaknya juga akan dekat. Kalau dibilang dia Yahudi atau apa, ya kita harus ke sana kali tes DNA-nya dia gitu. Nggak tahu. Tapi untuk menarik simpati Israel dan Amerika, itulah yang dilakukan dia. Seakan-akan dia dekat pakai ini. Ya kita juga di sini kan pas kampanye ke Kelenteng ya pakai baju. Nah, pas ke sana pakai baju apa kan. Jadi dulu Pahlavi ini berkuasa sebenarnya dulu berarti. Bapaknya ya iya raja. Dan yang membuat masyarakat Iran sekarang itu berbeda pandangannya sama apa namanya rezim Pahlavi itu, monarki itu. Tolong lihat tahun ya, 79 sama 2002, saya patokannya 2 itu. 79 rakyat yang tua sampai muda yang sampai 79 itu merasakan yang namanya penderitaan rakyat, penindasan, represi, itu mengalami. Dulu seperti zaman Soeharto kan, protes dikit hilang. Nah di sana ada pasukan rahasia. Kalau kita dulu apa ya, Kopkamtib atau apa gitu. Di sana namanya Safak. Orang dengan nama Safak udah ngabur duluan. Itu hilang udah. Di sana monarki, apalagi orang Amerika asing nabrak warga Iran mati itu kayak nabrak kucing ditinggal aja gitu. Bagaimana nggak rakyat di sana melihat ini monarki bukannya melindungi kita malah jadi antek Amerika itu dari dulu. Nah itu sampai generasi tahun 90 lah katakan. Semangat itu kuat. 90 kan generasi apa? Milenial. Begitu lahir dia gede. Masuk tahun 2000 mereka umur 10 tahun kan teknologi mulai ini globalisasinya nih. Udah ya. Mulai lihat di mana wah negara lain merdeka, bebas, boleh pakai bikini, boleh nggak pakai ini itu, boleh nonton konser segala macam. Lah itu kan jadi mereka kan nggak pernah mengalami itu. Yang ada yang kan hidup kita sekarang ini kan udah dijajah. Bangun tidur aja kan udah pasti lihat itu nggak? Tiap hari udah lihat handphone. Kalau itu error. Lah
Sama, yang dilihat apa? Kan macam-macam tuh, TikTok lah segala macam. Nah, bayangan mereka, dunia di luar itu seperti itu. Lah sekarang rakyat Amerika, presidennya jadi acak-acak karena rakyatnya tidak merasa ada manfaatnya tuh orang. Iya. Loh, artinya apa sih? Generasi ini tidak pernah, makanya yang demo itulah generasi sekarang. Karena tidak pernah merasakan kepahitan zaman dulu. Makanya revolusi. Nah, dari revolusi 79 sekarang kan udah 47 tahun tuh. Udah 2 generasi tuh. Nah, ini anaknya ujuk-ujuk pengen jadi presiden, raja. Ya itu tadi, jauh. Karena nggak ada, ya sekarang juga yang kalah presiden kita, pemilihan presiden kita sebelumnya kan juga tetap kecewa nih. Waduh, presiden gua kan pasti juga tetap menggalang oposisi ya begitu kan. Pak, sebenarnya buat publik mungkin agak dilematis juga nih. Satu sisi mereka senang Iran akhirnya bisa melawan hegemoni Publik Amerika. siapa? Iya, maksudnya beberapa orang khawatir kalau ini terlampau lama. Kalau beberapa orang nggak usah dipikir Bukan gini, berapa Pak. orang. Ini berapa nih? Maksudnya gini, mereka ingin perang selesai. Tapi kalau terlampau lama, satu sisi mereka senang Iran bisa melawan. Tapi mereka juga khawatir dari dampak ekonominya, harga minyak. Berarti publik Indonesia nih ngomongnya. Iya, publik Indonesia. Jadi mereka khawatir nanti harga minyak tinggi, apalagi Iran udah menutup selat Hormuz segala macam. Ntar lu nama lupa gue nih. Gaib. Mbak Diandra. Itu yang dikhawatirkan. Salah satunya. Kita negara apa? Aman, tentram, ya nggak ada perang, nggak ada krisis, ada aja tuh kekurangan impor beras nggak ada, garam aja kita nggak bisa, nggak ada, bawang putih nggak ada, nggak ada krisis. Artinya apa sih? Bahwa apapun yang ada di Indonesia itu kan buatan gitu loh, ya nggak? Nah kalau sekarang terjadi di sana kan, kalau itu terdampak kita, itulah krisis kalau terjadi alamiah gitu loh. Karena kita butuh minyaknya nggak datang. Nah sekarang kita punya laut banyak, pantai banyak, garam bisa kekurangan kalau nggak permainan siapa gue nggak tahu gitu loh. Ya nggak? Nah, terus mau mengkhawatirkan kenapa? Sepanjang hidup kita yang aman damai ini juga harga minyak, harga minyak kita tentram, harga minyak gejolak dikit, kita ikut gejolak dikit, padahal kita nggak ada apa-apa. Nah kita katanya punya minyak impor, dulunya ekspor, sekarang impor. Ya risikonya seperti itu. Karena ketergantungan. Nah kelihatannya ketergantungan itulah yang dipelihara oleh namanya Trump itu. Terutama dengan perjanjian terakhir itu. Yang kita begitu saja ngasih 10 dapat 1 gitu deh. Jadi sebenarnya kembali kalau kekhawatiran, ya nggak ada apa-apanya krisis. Mestinya ada krisis ya udah harus lebih siap dong gitu loh. Kecuali kalau kita tentram, nggak pernah krisis, nggak pernah gejolak, ada krisis kaget. Lagi nggak ada apa-apa aja kaget terus. Lu kalau ada kaget beneran ya kita juga lebih kaget beneran juga. Nah kata Menteri SDM kan cadangan minyak kita cuma untuk 21 hari Pak, tanggapannya. Kalau Jepang 245 hari. Kita cuma 21 hari Pak. Ini gue boleh cerita nih, ini seru nih. Ketika gue di sana, salah satu tugasnya itu adalah TTI, Trade Tourism Investment. Trade dalam hal ini nih, migas segala macam. Investment juga dalam konteks migas sangat kental. Jadi gue mengusahakan mendekati ke sana mencari peluang. Ya, tapi kan dalam kondisi sanksi, begitu gue dapet peluang di sininya yang takut. Contoh paling nyata, cadangan minyak ketika zaman itu, bahkan waktu gue di sana itu katanya 18 hari. Artinya apa sih? 18 hari supply mati, hari ke-19 kita selesai gitu kan. Kan kira-kira begitulah gambarannya. Presiden waktu itu menugaskan, coba dijajaki supaya ketahanan minyak kita, migas kita, paling nggak sebulan lah. Nggak muluk-muluk sebulan. 12 hari nambah.
Datanglah pengusaha besar kita. Kami siap untuk menambah cadangan, artinya kan menambah storage gitu loh. Kita akan bangun karena policy waktu itu 18 hari ini storage-nya kebanyakan di barat. Timur kosong, artinya belum ada. Jadi storage yang buat 12 hari itu akan dibuat di Makassar, di Sulawesi Selatan. Untuk, ini kan harus ditenderkan pembangunan. Untuk tenderkan itu, di syaratnya harus ada jaminan supaya nggak terputus ke situ. Itulah yang, wah kita mau beli minyak Iran, siap. Datang delegasi sana, gue ketemukan pengambil keputusannya, begitu presentasi. Oke, jadi butuh crude oil. Wow, belum. Saya butuh investor untuk bikin storage. Karena nadanya malah, ya ilaha illallah. Apa enggak rada-rada gimana? Kirain tinggal kirim minyaknya doang. Iya. Ternyata nyari investor dulu. Nih, gue jadi malu. Udah. Oh, kalau Pak Duta Besar katanya bilang ke saya, menterinya tuh, gimana gua nggak malu? Katanya Pak Duta Besar delegasi ini mau beli minyak. Rupanya investasi, itu kan dua hal yang jauh beda. Katanya. Ya kalau kita bilang jauh bedanya gitu loh. Lagi ngapain ya Iran bikin kilang di Indonesia, secara minyaknya banyak. Nah, ngapain gitu kan? Jadi nyari investor, kalau ini, ya ini kan lain cerita. Ini kisah nyata nih ya. Nah, lucu. Artinya apa? Udah, gue kan begitu pulang nih, tadinya semobil, terus gue minta, Bapak pakai mobil ini silakan, saya naik sebentar atau mau tunggu sebentar. Gue terpaksa minta maaf dong. Iya. Oh balik lagi? Ya gue naik lagi, Pak Menteri maaf ya, saya juga nggak nyangka kalau diskusinya seperti ini. Dan maaf ya, kejadian itu nggak sekali. Itu orang pemerintahan apa swasta? Jangan ditegesin gitu. Pertamina tanya nih, Pertamina butuh 500.000 LPG. Deal. Tanya deh. Ntar ya di luar gue kasih tahu nama-namanya. Deal. Dalam 10 pengapalan, sekali pengapalan 50.000. 2 kali pengapalan lancar. Ketiga, nggak ada kabar. Kita nggak bisa terusin. Ditegur Amerika, takut, berhenti. Itu yang padahal harganya bagus. Makanya tuh pejabat itu kalau ketemu gue, ini nih Pak Dian yang Pak Dubes nih yang sebenarnya kita bisa dapat untung tapi ntar kita detailnya. Lo artinya apa sih? Kita banyak yang bisa dilakukan sama Iran gitu loh. Tadi pertanyaannya apa tadi ujungnya? Pertanyaan tadi ujungnya, saya lupa nih. Ini yang cadangan kita cuma 21 hari. Cadangannya dari tahun itu sampai sekarang ada perubahan? Enggak ada. Ya itu tetap 20 hari itu perasaan. Jepang itu menghasilkan minyak nggak sih? Kebetulan begini, saya pulang dari Teheran, itu 1,5 tahun menjelang pensiun. Saya tuh nggak kembali ke Deplu, saya diperbantukan ke SDM sama Jonan. Nah, makanya gue tahu-tahu dikit tentang minyak gitu. Apalagi punya pengalaman itu. Jadi kita pun yang namanya ketahanan energi itu dari kapan-kapan diskusi terus. Hasilnya ya kesimpulan. Jadi apa yang terjadi sekarang ya hasil dari apa yang kita kerjakan di masa lalu ya Pak ya? Ya begitu kira-kira. Karena kita tidak pernah mau belajar. Padahal kalau mau belajar ini satu boleh, masih ada waktu. Masih Pak. Masih. Nih, pahlawan. Oh, barusan belakangan kita kan sejumlah tokoh terima Mahaputra. Iya. Kan banyak yang mempertanyakan kan, si itu kok dapat apa prestasinya, apa kontribusinya buat negara. Di Iran yang namanya penghargaan terhadap pahlawan itu sangat luar biasa. Mau cerita lagi? Boleh. Silakan Pak. Saya datang ke sana kaget begitu tugas di sana karena ini kedutaan kita, ini jalanan, trotoar, ini jalan raya seberang sana, jalur hijau seberang sana lagi. Ini pintu masuk, di sini di trotoar
ada toko bunga loh, kios bunga, karena di sebelah situ ada rumah sakit. Jadi orang kalau mau ke rumah sakit beli bunga, beli karangan apa tuh duka cita segala macam di sini di bawah. Ada toko bunga. Ini gila depan kedutaan Indonesia ada begini protes. Udah 5 dubes Pak, nggak ada yang bisa mindahin Pak. 5 dubes, iya ngapain aja mereka? Udah kita suratin itu. Nah karena gue belusukan, datang gue panggil temen tuh. Apa yang bisa saya bantu buat embassy? Lihat nggak saya ajak ke lantai 4 lantai saya. Lihat nggak tuh di bawah ada toko bunga? Iya. Lu udah dia belum pernah ke Indonesia. Akhirnya saya ajak pernah. Di Indonesia lihat tuh kedutaan. Mana ada kedutaan Indonesia atau di dunia di depan ininya ada kios. Sialan bener gitu. Enggak ada yang bisa. Nah, ini nawarin apa yang saya bisa lakukan? Ya lu pindahin tuh, sanggup nggak? Jawabannya, ambasador, kalau dalam seminggu nggak minggat tuh orang, jangan anggap saya teman. 4 hari dipindahin ke situ seberangnya. Bersih tuh. Kenapa? Di trotoar itu ada kios. Kios itu punya pahlawan perang Iran-Irak yang cacat. Jadi orang-orang yang perang Iran cacat itu keluarga sama anak istrinya ditanggung. Anak-anak sampai universitas. Yang cacat boleh punya niat apa? Bisnis. Kalau dia modalnya kuat, memang keluarga kaya, ya mau di mana bikin izinin. Kalau yang tidak mampu, UKM boleh. Di tempat yang dia suka, yang sebenarnya nggak boleh. Depan embassy. Sampai sebegitunya Pak mereka menghargai. Itu satu pahlawan. Kedua, mereka yang mati itu kan martir, syahid. Itu fotonya kalau kita jalan protokol, jalan deh di tengah ada jalur hijau, ada tiang-tiang. Nah kita kan sukanya ada iklan, ada segala macam. Itu wajah pahlawan yang mati di perang Irak. Jadi kalau kita misalnya ke kampung, misalnya ke Cianjur, di jalan utamanya itu pasti ada tiang-tiang listrik, pasti ada gambar pahlawan. Itu penghargaannya. Di kita, yang di kita banyak anak-anak pahlawan yang hidupnya susah, nggak bisa bayar PBB karena rumahnya. Yang cacat dari timur-timur juga keleleran banyak. Di sana tidak ada. Itulah bedanya, itulah bahwa sebuah negara yang punya sistem yang jelas. Ya ini yang nggak tahu ngapain Mahaputra. Oke. Pak, kalau misalnya dari saya terakhir, langkah Indonesia nih dalam dalam mengambil keputusan diplomatik di antara perang ini, apa yang mestinya dilakukan nih Pak? Ini ujungnya nih, ya itulah cocok ya. Iya. Indonesia udah ngucapin bela sungkawa belum sih? Setahu saya belum. Setahu saya juga belum. Belum ya? Yang sudah menyatakan antara lain MUI. Ini dari Presiden belum ya? Belum ya? Belum. Nah ini contoh ya. Tadi diplomasi Indonesia, tolong ingetin ya. Tapi saya mau cerita gini. Kadang-kadang kita tuh suka ini ya. Jadi dalam satu forum saya ditanya. Tapi buktinya kita bisa baik hubungannya sampai saat ini karena pidato terakhir Duta Besar Burujerdi. Kita menyatakan kita mengapresiasi Indonesia yang sangat friendly sama kita gitu kan. Apa betul Pak? Saya jawabnya gini. Kalau dia bilang, oh Indonesia ini negara brengsek segala macam. Diusir itu pasti dubesnya. Ya pasti dia ngomong baik-baik dong. Nah itulah bahasa diplomasi. Nah sekarang penyelesaian diplomatik. Tadi udah saya singgung, kita nggak ada leverage segala macam. Mau Mbak Diandra mau ke Iran, mau jadi mediator, ya berangkat aja. Kok seperti gitu. Hal seperti itu di dunia diplomasi, apalagi internasional, ya nggak ada artinya. Itu mah buat konsumsi dalam negeri aja tuh, domestik heboh. Presiden kita siap segala macam. Kalau cuma siap, nenek saya juga siap untuk berangkat besok gitu. Cuman siap kok. Diminta enggak gitu loh. Loh sekarang kalau mau jujur lagi, diplomasi itu sejak peluru pertama pasti diplomasi bergerak. Karena sudah pasti kalau peluru pertama ada kedua, artinya meningkat. Nah untuk meningkat tidak
terus meningkat. Terus ya diplomasi harus berjalan. Nah sekarang siapa yang melakukan? Ya negara-negara teluk lah yang berkepentingan. Emang si Emirat, si Kuwait, si Arab Saudi ditembakin terus dia diam aja cuman balas. Dia juga pengen berhenti rakyatnya tuh. Iya. Rakyat Amerika, rakyat Timur Tengah, siapa yang mau ikut-ikutan perang? Udah hidup nyaman, gedung mewah, serba mewah. Gak ada yang mau. Nah konstituen mereka itulah yang pasti akan menuntut gimana cara jangan diserang lagi? Bukan mereka apa tuh? Emir, nggak usah ikut-ikutan deh. Kita yang susah kan gitu tuh. Nah, pemerintah negara itu yang punya pangkalan, ya sekarang paling heboh, paling sibuk diplomasi. Negara-negara yang diminta membantu adalah negara-negara yang punya leverage tinggi, yaitu Mesir. Misalnya Turki, dia punya hubungan diplomatik. Itu lagi berperan. Nah, yang orang tidak memperhatikan bahwa PBB, Dewan Keamanan, itu juga sekarang bergerak. Dan sekarang mudah-mudahan, kalau resolusinya Amerika harus berhentikan perang, kalau enggak kita tembak, pasti diveto, kira-kira kan gitu. Nah sekarang lagi diupayakan minimal gencatan senjata dulu deh. Sementara ini digalakan lagi perundingan segala macam. Buat saya peluang ini besar di DK. Kenapa? Cina sama Rusia sedang adem, makanya dia juga abstain di BOP, ya nggak? Perancis sama Inggris yang mitra kentalnya Amerika. Bukan Trump loh ya. Karena Perdana Menterinya ternyata nggak cocok sama Trump, gitu kan? Ya nggak?